Selamat pagi anak-anak, baiklah kita mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ketiga, subtema yang kedua. Baiklah, di sana ada terdapat si Siti sedang mengamati sebuah arus listrik atau sebuah lampu. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Baiklah, di situ ada mengamati. Cermatilah gambar berikut dengan teliti. Baiklah, di situ ada sebuah rumah dengan memiliki 5 ruangan. Ya, kita lihat itu. Ada di situ 5 ruangan. Kita mulai dari lantai yang paling dasar atau lantai paling bawah. Gambar yang pertama kita mulai dari sebelah kanan ya. Gambar yang pertama itu ruang santai atau ruang menonton. Kemudian gambar kedua dapur, gambar ketiga kamar mandi. Gambar keempat itu ruang belajar atau ruang kerja. Kemudian gambar kelima itu kamar tidur. Baiklah, kita lihat di situ, apakah semua ruangan menggunakan arus listrik? Ya, semua ruangan menggunakan arus listrik. Di situ yang sama semua memakai arus listrik yaitu pada lampu. Ya, pada lampu. Kita lihat di gambar pertama yang menggunakan arus listrik selain lampu apa? TV, kipas, dan radio. Kemudian di gambar kedua itu hanya menggunakan lampu ya. Kemudian yang ketiga kedua itu tadi sama blender, kulkas dan juga pemanggang. Kemudian di gambar ketiga di situ lampu, kemudian hair dryer atau pengering rambut. Kemudian di yang keempat, dia menggunakan arus listrik itu pada lampu, komputer. Dan yang terakhir itu dia menggunakan arus listrik pada lampu tidur, serta lampu belajar. Oke, di situ kita melihat penggunaan arus listrik itu berbeda-beda ya. Ada yang paling banyak, sedang, dan tidak terlalu banyak memakai arus listrik. Oke, setelah kita lihat gambar tersebut, kita lihatlah pertanyaan yang di bawah. Di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Jadi, kamu di sini menjelaskan apa sih peran energi listrik. Kemudian yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Di situ kita mulai tadi gambar ruang 1 mulai dari bawah sebelah kanan ya. Gambar 1 ruang tamu atau ruang menonton, gambar 2 itu dapur, gambar 3 itu kamar mandi, gambar keempat itu ruang kerja atau ruang belajar, yang kelima itu kamar tidur. Kamu lihat di situ yang mana ruangan yang boros listrik. Jadi kamu urutkanlah di situ yang mana paling boros sampai ke yang sedikit memakai arus listrik. Kemudian nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Jadi di sini yang kamu jelaskan itu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kamu jelaskan di situ. Kemudian yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi di sini setelah kamu melihat gambar tadi yang Ibu jelaskan, kamu jawablah pertanyaan yang 5 ini ya. Oke, kemudian itu untuk tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, di sini ada lagi si Siti, yaitu dia mengatakan mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik ya. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Untuk menjawabnya nih dan untuk menjelaskan bagaimana
menghemat arus listrik, bagaimana menerapkan sikap hidup hemat listrik, dan apa dampaknya jika kita hidup hemat listrik dan hidup boros listrik. Untuk menjelaskan ini, kita lihat di halaman 72. Di sini ada disuruh kamu untuk membuat 4 paragraf, di mana setiap paragrafnya itu dia berisikan, yang pertama, paragraf pertama itu topik masalah, paragraf kedua deret penjelas dengan paragraf ketiga, kemudian paragraf keempat itu simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Jadi di sini nanti di paragraf yang pertama itu, di situ kamu lihat di situ ada topik masalah, ya. Topik masalah. Nanti yang perlu kamu jelaskan di sini, coba yang pertama itu pengenalan, ya. Apakah itu arus listrik? Kemudian benda-benda apa yang menggunakan arus listrik? Kemudian buat paling akhir nanti kita menggunakan arus listrik dalam kehidupan saat ini. Bagaimanakah kita menerapkan sikap hidup hemat listrik, dan mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Di sinilah nanti yang kamu tulis di topik masalah, ya. Yang pertama itu kamu jelaskan itu apa arus listrik, kemudian kamu jelaskan itu benda apa yang menggunakan arus listrik, kemudian di terakhir nanti kamu tuliskan mengapa kita perlu menerapkan hidup hemat listrik, itu nanti. Jadi untuk paragraf pertama itu diakhiri dengan kata tanya. Untuk menjawabnya nih, kita lanjut ke paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua nanti di situ kamu menjelaskan bagaimana kita hidup menghemat listrik itu bagaimana, kemudian dan mengapa kita harus hidup hemat listrik. Di deret penjelas paragraf kedua lah nanti kamu jelaskan itu. Kita lihat kriteria yang di bawah. Di situ katanya terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Kemudian yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Kemudian yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan yang terakhir, poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Tadi Ibu udah jelaskan di paragraf 1 apa yang diisi, kemudian di paragraf kedua yang kamu isi nanti itu keterangan tentang pentingnya hemat listrik. Itu tadi untuk menjawab di paragraf 1, ya. Jadi nanti di sini kamu jelaskan itu sikap hidup hemat listrik antara lain itu apa. Kemudian kamu jelaskan lagi, setelah itu kamu jelaskan kita perlu hemat listrik, hidup hemat listrik karena titik-titik, ya, kamu jelaskan. Kemudian kamu setelah itu kamu buat di bawahnya contoh hidup hemat listrik, kamu berikan contohnya, ya. Itu untuk di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga, di situ kamu nanti membuat sebuah poster atau sebuah gambar yang dimana nanti gambar itu mengarahkan atau menunjukkan hidup hemat listrik. Jadi kamu buat nanti di gambar di paragraf ketiga itu sebuah gambar di mana itu gambar itu menunjukkan suatu sikap yang menunjukkan hemat listrik, ya. Jadi nanti di paragraf ketiga hanya gambar, kemudian buat kata-katanya di bawah itu menjelaskan apa gambar itu, ya. Kemudian di paragraf keempat itu simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, di paragraf keempat inilah nanti itu berisi kalimat ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik, ya. Jadi di paragraf keempat ini itu kamu simpulkan, kemudian kamu ajak pembaca untuk melakukan sikap hidup hemat listrik, ya. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, paragraf 1 itu tadi kamu buat pengenalannya atau topik masalah yang akan dibahas. Yaitu kamu jelaskan dulu arus listrik itu apa artinya, kemudian kamu jelaskan benda-benda yang menggunakan arus listrik, kemudian yang
kalimat ketiga paragraf 1 itu kamu buat itu kalimat tanya yang tadi yang diucapkan si Siti. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kemudian nanti di paragraf kedua langsunglah dia kamu jelaskan di situ, ya. Sikap hidup hemat listrik yaitu apa? Kemudian mengapa? Jadi kamu jelaskan di situ nanti setelah sikap hidup hemat listrik itu adalah ini, kamu lanjutkan apa? Kemudian kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik karena. Kemudian yang terakhir itu contoh sikap hidup hemat listrik adalah, ya. Jadi itulah isi paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga itu tadi poster, ya. Poster yang berhubungan tentang menghemat arus listrik. Kemudian di bawahnya kamu tulis apa kalimat yang menjelaskan poster tersebut. Kemudian di paragraf keempat yaitu kalimat ajakan atau kesimpulan dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga, ya. Kamu simpulkan itu secara singkat, kemudian kamu tulis terakhir kalimatnya itu kalimat ajakan untuk berhemat arus listrik. Jadi itulah tugas kamu. Tugas yang pertama tadi menjawab pertanyaan. Kemudian tugas yang kedua itu membuat sebuah teks bacaan yang terdiri dari 4 paragraf tadi, ya. Untuk demikian untuk pembelajaran kita. Ibu harap semua mengerjakan tugas dan tetap aktif. Dan bagi yang kurang mengerti dapat ditanyakan pada Ibu. Terima kasih, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam sehat.